Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama gue Ruby. Di sini bakal ngejelasin sedikit tentang terusan dari metode Clapeyron ya. Jadi kalau gue bisa recap dari metode Clapeyron itu bersama 3 momen. Jadi di sini kita memanfaatkan bersama 3 momen yang dimana 3 momen ini tuh terdiri dari apa ya perjanjian-perjanjian yang bakal kita pakai. Salah satunya adalah perjanjian tanda seperti ini, terus nanti ada bawahnya kayak misalkan perjanjian seperti ini, perjanjian seperti itu. Nah, point load, distributed load, dan lain-lain. Tapi kalau gue recap juga ya, jadi tanda yang kita pakai itu seperti ini kurang lebih. Uh, Mungkin biar enak gue kupas dulu di cross page. Lebih berarti kan kayak gini ya, apa namanya, tandanya. Jadi ini asalnya adalah ketika kalau misalkan ada dua jepit plastik peletakan, misalkan kayak sendi sama sendi gitu. Misalkan ada kayak gini, ini bakal membantu seperti ini kan. Jadi dimana kalian ninjaunya theta ini dan theta ini. Dimana kalau misalkan berarti kalau kayak ini berarti jadi minus, tapi yang sebelah kanan ini jadi positif. Gitu. Itu pengantar ya, sedikit aja. Jadi persamaan kesetimbangan gaya dari sigma fx, sigma fy, sama sigma m sama dengan 0. Dan di kita kalau misalkan ada displacement itu menggunakan persamaan kompatibilitas. Intinya ini berhubungan sama salib tertentu sama salib tertentu. Terus ada 2 metode sebenarnya, metode force method yaitu metode gaya, yaitu Clapeyron sama nanti banyak sih ada metodenya, misalkan cross method atau bahkan iya salah satunya cross method ya. Nanti kesana-sananya bakal dibahas lagi lah. Terus untuk persamaan putaran sudut, jadi gue mau recap sedikit ya. Persamaan seperti ini, terus yang berbagi merata seperti ini asalnya dari unit load. Penurunannya di mana nanti kalian turun sendiri di responsi. Terus untuk persamaan putaran sudut di satu titik seperti ini, terus yang satu titik di sebelah kanan seperti ini. Tadi di sebelah kiri, di sebelah kanan. Oke, kemarin kan gue udah sempat kayak ngejelasin tentang yang ini ya, bagian ini ya. Sekarang gue pengen lanjutin yang di sini. Jadi kita masuk ke case ya, contoh soal. Gue pas lagi. Untuk metode Clapeyron ini sebenarnya metode yang konvensional ya. Kalau metode modernnya itu namanya cross method. Kalau Clapeyron ini istilahnya metode yang masih konvensional sebelum cross method itu diciptakan. Nah, untuk kasusnya mungkin kita mulai dari balok aja. Iya. Dari cantilever. Misalkan seperti itu ya. Nah, gue mungkin bakal buka, mungkin boleh lihat dulu ya, ini overview-nya. Apa namanya, aura segala macam, lihat aja sebelum gue buka Microsoft Word. Microsoft Whiteboard. Sambil nunggu, mungkin gue bakal minta ya, atau laptop kalian dikosongin size-nya, storage-nya, karena untuk analisa struktur ini bakal pakai namanya MATLAB dan Microsoft Excel. Jadi tolong dipersiapkan aja ya sebelum udah mulai kelas. Oke, kita mulai aja. Jadi tadi soalnya kayak gini ya. Misalkan ada suatu cantilever gini ya. Ini misalkan jangan potong deh. Sama kayak gini. Di sini ada sendinya, di sini jepit ya. Nah, mungkin gue bakal ngajarin sedikit ya, apa sih jenis-jenis peletakan itu.
gue recap lagi, kan ada yang jepit itu kayak gini, sendi itu kayak gini, roll itu kayak gini. Tapi nanti di unstruct itu ada namanya jepit roll. Nah, jepit roll tuh gimana? Jepit roll tuh kayak gini. Ya ini batang, terus nanti di sini ada ininya, rollnya. Nah, itu bakal dipelajarin di akhir-akhir ya. Gue lupa ada namanya. Pokoknya yang di terakhir nanti gue ajarin dah. Itu pengantar aja dikit. Terus di sini kan ada ini yang terbagi merata di sini. Terbagi merata. Terus untuk dari sini sampai sini itu 2M. Dari sini sampai sini 6M. Nah, pertama-tama untuk langkah pengerjaannya biasanya kita ninjau putaran momennya seperti apa. Misalkan ini gue tandain A ya. A, ini B, ini C. Nah, untuk yang A sampai B, ini gue pecah aja ya, tapi kalau misalkan kalian udah jago, mah nggak apa-apa. Misalkan segmen AB ya, berarti kan kalau misalkan gue pecah jadi gini. Gini, yang dimana nanti timbul momen jadi kayak gini. Ini kan ini ya point load ya, jadi gini kan. Nah, ini adalah MBA, artinya momen dari B ke A, kalau ini adalah MAB. Nah, terus yang di segmen BC itu begini. Sorry. Kan ini kan jadi sorry, bentar. Oke, hilang. Oke, intinya tadi kan udah nyampe ini ya, yang ini. Ini gue gambarin lagi aja, bentar. Ini MBA, ini MAB. Terus yang untuk segmen ini kan A ya. A, B, C. Terus kalau untuk yang segmen BC, itu jadi begini kan. Begini. Nah, sebentar guys. Ini gue stop. Pause bentar ya. Nggak usah nih, udah balik. Oke, ini gue lanjutin. Untuk yang ini kan berarti jadinya kayak gini ya. Dimana nanti ada ini putaran momennya arahnya ke sebelah sini dan sebelah sini. Tapi karena sebelah kanan tuh gak ada reaksi peromtakan, jadi kita abaikan. Sama misalnya kalau misalkan gue punya misalkan ada dua batang ya, dua batang pada suatu struktur gitu, kayak gini, terus kayak gini bentuknya. Dimana nanti yang ini tuh sebelah kanan itu kita nggak lihat, misalkan ini A, B, C. Nah, yang di segmen BC itu sama kayak ini. Gue coba solve dulu deh ini. Ini yang harus sebentar ya. Jadi jadi segmen BC itu kayak gitu. Kayak gini, terus gini. Ini kan. Terus yang di bagian sininya ada momen putaran. Ini MBC. Sebelah kanan ya aslinya ada kan gitu, tapi nggak kita hitung karena nggak ada hasil peletakannya. Karena definisi dari momen itu ada pada peletakan. Yang tidak ada nggak cuman ini aja ya, di roll itu nggak ada. Ya definisinya aja. Yang ada ini nggak ada ya. Yang ada jepit dan momen sendi. Nah, terus kalau roll itu gimana? Nah,
bukan main di momen, tapi mainnya di rasa petakannya, yang di vertikalnya. Jadi ini yang key-nya ya. Terus untuk yang ini, soal ini, kan kita udah tahu nih, MBA, MAB, sama MBC. Nah, sekarang kita apa namanya tahu nih apa asumsinya. Asumsinya kan kayak gini. Ini theta, ini positif. Terus kalau gue ganti, maka jadi penyelesaiannya seperti ini. Sorry. Bentar. Sekarang ribet ya, rasa banget. Oke, lanjut. Mungkin sebelum kita masuk ke penyelesaiannya, kita ini deh coba gambarin namanya garis elastik ya. Atau bisa sebutnya kita landutan. Nah, landutannya akibat point load kan begini. Terus yang akibat ini juga kayak gini. Yang ini tuh nanti jadi ini. Nah, iya. Harusnya iya. Karena yang ini ditahan, terus yang ini nggak ada yang nahan. Walaupun logikanya kan akan bakal ini ya ke bawah ya. Tapi secara logika dia lebih panjang. Artinya dia bakal menerima beban lebih banyak. Ya, yang 2 meter jadi kalah. Jadi akibatnya nggak ikutan naik gitu. Itu alur pikirnya kayak gitu. Terus kalau udah kita penyelesaiannya. Nah, untuk MBC latih sebelah kanan itu kan kagak ada ininya, apa namanya, MCB-nya. Nah, maka kita bisa langsung hitung tuh. Misalkan ini kan diubah jadi point load dulu. Misalkan ini adalah apalah gitu, misalkan BC. Kan definisi dari momen itu kan apa ya? M sama dengan F dikali R. Nah, berarti ya udah MBC itu sama dengan F-nya berapa? F-nya itu kita bisa kaliin dari 3. Kan tadi besarnya 3 kilonewton, ini gue tulis di bawah. Yang dari sini 3 kilonewton semuanya, Q-nya ya. Q-nya sama dengan 3 kilonewton per meter lari. Terus untuk yang ininya, maka jadi 3 dikali 3 kilonewton per meter dikali 2 meter. Mungkin agak tipisan dikit ya. Meter dikali 1 meter. Nah, terus untuk hasilnya berarti jadi 6 meter. 6 meter, 6 kilonewton meter. Karena ini habis terus jadi 6 kNm. Nah, untuk arahnya ini MBC ini. Arahnya ke, kalau kita sebutnya mungkin counterclockwise. Terus yang kedua, mungkin coba kita lihat dulu ya, yang di asumsinya sebelah sini nih. Yang di atas. Ini kan ada untuk yang beban terdistribusi nih, yang di mana ya? Sebelah sini nih. Nih, mungkin gue snipping dulu biar enak. Nah, kayak gini. Terus kalau udah, nah gue pengen coba kita selesaiin. Nah, ini caranya gimana? Nah, ini. Pada yang sebelah sini, kan ada 2 momen ya, MAP dan MBA.
Nah, untuk yang MAB sama MBA, kita tinjau dari MBA-nya dulu. Kenapa? Karena gini, waktu pas kita analisa semuanya, jadi begini nih, ininya ke sebelah sini, ininya ke sebelah sini, terus yang ini ke sebelah sini. Nah, karena yang sebelah sini tuh bersinggungan, maka dia kan MBC ya, MBA nih. Sorry guys, ini MBC, maka nanti MBA itu akan sama dengan MBC. Nah, satu. Kenapa? Karena kalau dari definisi role sendi sendiri, itu adalah ketika apa ya, momen yang bekerja di sini itu sama dengan 0. Jadi sigma momen, sorry, ini gue tambahin lagi ya. Ini tadi kan momen sama dengan 0 ya. Ini nggak ada momen lah kalau di roll. Tapi kalau di sendi, itu sigma momen sama dengan 0. Tuh, maka ya makanya kita biasanya kalau cari rasi peta kan sigma momen di sendi sama dengan 0. Di roll juga sama dengan 0. Karena ya momennya nggak ada gitu. Roll juga kayak gitu ya. Nggak ada momennya. Jadi dia sama dengan 0. Sebenarnya ini gimana ya definisinya? Sendi itu ada, tapi biasanya ada kayak tadi kayak gini. Roll juga sih, ini gue ubah deh kata-katanya biar nggak bingung. Gue hapus semuanya dulu deh. Terus yang ini berarti ada, berarti jepit ya. Terus kalau untuk yang nggak ada, ini adalah sendi, ini adalah roll. Gimana nanti keduanya ini outputnya adalah sigma momen itu sama dengan 0. Jadi ini ya apa namanya, ketika punya misalkan beban distribusi merata gitu. Misalkan ada sendi, tengah-tengahnya ada roll. Nah, maka di sini tuh misalkan bentuknya kayak gini. Nah, yang di tengah ini dia jadi sigma momen sama dengan 0. Sama berlaku untuk bentuk misalkan jepit ya. Jepit, di sini ada sendi atau rollnya. Nah, di sini misalkan ada bentuknya kayak gini. Nah, nanti di sini adalah sigma momen sama dengan 0. Jadi itu gue ralat ya kata-kata itu supaya nggak bias. Terus buat yang ini, maka jadinya tuh kayak gini. Kita meninjau dari yang tadi sigma M A B A sebenarnya MBC. Jadi kita mulai di sini ya. Oh ya, gue bilang. Kita tinjau ininya dulu, unknown variable namanya. Unknown variable itu dengan kita tinjau nih di peratakannya itu ada apa aja. Nah, kan kita tahu ada jepit, pasti di jepit ini tuh ada namanya momen MA. Nah, karena di apa namanya di sendi itu ada MBA, maka jadi MBA aja, dan ini tuh apa ya, menyebabkan adanya perputaran sudut. Mungkin kalau misalkan agak bingung, coba dipahamin dulu. Misalkan kayak gini. Tadi kan kita tahu ya unknown variabelnya itu ada MA, MBA. Dan ini menyebabkan putaran sudut nih yang MA itu, maka jadi theta AB itu sama dengan 0. Dan untuk yang MBA itu sigma MB sama dengan 0. Jadi
untuk yang mencari di sebelah kiri ya, karena tadi di sebelah kanan udah ketemu itu MBC-nya berapa, iya MBC berapa. Nah, kita sekarang nyari MBA-nya tuh berapa. Nah, di on-call variabelnya itu ada MA, MBA. Nah, untuk yang MA-nya sendiri, theta AB sama dengan 0. Dan untuk yang MBA-nya itu sigma MB sama dengan 0. Nah, maka dari itu, ini kan ada putaran sudut, koinnya ada momen. Nah, kita bisa cari nih dari pertama, misalkan sigma MB sama dengan 0. Nah, maka jadi MBA, coba kita lihat ya, di atas tuh di sigma MB itu ada apa aja. Di sigma MB mungkin tadi gue udah sebutin, di sigma MB tuh ada MBA sama MBC. Maka nanti MBA, kalau misalkan kita asumsinya counterclockwise itu positif, maka jadi kayak gini. MBA minus MBC-nya positif. Terus maka jadi MBC itu sama dengan MBA. Nah, kayak gitu. Nah, karena counterclockwise tadi positif, wait. Gue lupa tinjau ininya, apa namanya, yang teta-tetanya. MBA itu, sorry. MBA itu minus, guys. Iya benar. Oke. Ini gue mulai lindur. MBC sama dengan MBA. Nah, bentar. Gue kayaknya mulai kacau bentar. Ini gue hapus dulu ya. MBA plus MBC. Misalkan counterclockwise itu positif ya, sorry. Counterclockwise. Oke, udah bener ya. Oke. MBA-nya tuh harusnya minus. Tapi karena gue pengennya kita coba positifin dulu aja. Misalkan ya kita coba positifin sama dengan 0, maka MBA itu sama dengan MBC minus. Nah, karena kayak gitu, MBA itu sama dengan, tadi kan MBC-nya 6, maka jadi minus 6 km. Nah, ini dibuktiin berarti arahnya terbalik gitu. Arahnya terbalik, jadi arahnya sini. Sebenarnya sama aja sih, ini representasi dari angkanya aja. Kalau misalkan tadi MBA minus MBA plus MBC itu sama dengan 0, artinya minus ini. Sini udah gue masukin nih. Nah, jadi MBC itu akan sama dengan MBA. Ini tidak representatif sama ininya, arahnya. Jadi MBC itu sama dengan 6. Nah, ini kan, sorry, bukan MBC. MBA ya. MBA itu sama dengan 6 kN meter. Nah, ini kan tidak representatif karena seolah-olah arahnya sama, sementara kalau kita tahu harusnya minus gitu, karena arahnya berkebalikan. Lanjut ya. Kalau misalkan itu pengen nyari yang theta A-nya gimana? Nah, kita masuk theta A ya. Tadi itu yang MBA. MBA udah ketemu nih. Terus theta A, theta AB sama dengan 0. Nah, kita harus tinjau dari bentang A strip B. Di A strip B itu ada berapa theta? Banyak ya. Kita ke A strip B. A strip B itu, ada theta AB akibat Q. Terus nih ada Q. Ini akibat Q. Terus ada theta AB akibat MA. Di MA yang sebelah kiri. Dan ada theta AB akibat MBA. Jadi kalau misalkan gue gambarin, kurang lebih kayak gini. Ini kan ada dari simbol singkatnya, jadi dari ke bawah itu, maka tetanya jadi kayak gini, tetapi ini adalah bernilai minus ya, berarti ya minus. Terus ada momen di sebelah sini. Karena tadi ada sigma momen sama dengan 0.
terus ini ada B, ini A. Ini adalah MBA. Terus yang sebelah kiri itu adalah A. Nah, kita mulai tinjau dari nomor 2, theta AB sama dengan 0, berarti theta AB akibat Q ditambah theta AB akibat momen A, karena di sebelah kiri ada momen. Maksudnya gini sih, ini kan ada theta nih, ada MBA, tapi di sebelah kiri juga ada MA. Itu yang arah putarannya tuh kita coba asumsikan dia putarnya arahnya ke sini. Misalkan gitu. Iya, arahnya ke kayak gini, arahnya. Oke. Jadi supaya enak gue breakdown. Gue breakdown dulu jadi kayak gini. Jadi pertama itu untuk yang segmen AB ya. Itu ada yang konsep menteri kayak gini. Coba tulisin ulang. Sorry, bukan sendi. Di sini. Terus, sebenarnya nggak perlu gambarin peletakan ya. Nah, udah. Ini A, ini B. Nah, terus ini turunin ada jadi putaran sudut akibat momen di A. Terus maka nanti jadi kayak gini. Tarik di sini, sini. Kenapa kayak gitu? Karena biasanya tuh kita mengambil tetanya tuh momennya tuh counterclockwise. Jadi positif ya. Jadi misalkan analoginya gini, kalian melendut nih, ini kan melendut ke bawah ya. Ini kan namanya gaya eksternal, akibat gaya eksternal. Tapi kalau momen itu bersifatnya melawan, maka nanti dari momennya itu dia melawan jadi seperti ini, yang ini. Ini menjadi pertakan, yaitu bernilai MA. Terus yang selanjutnya ada soal, ada peratakan juga seperti ini. Bukan peratakan ya namanya, putaran sudut. Akibat momen BA. Nah, berarti jadi seperti ini. Karena tadi landutnya ke bawah, maka jadi minus tetanya. Teta AB. Kenapa yang di kanan nggak ada teta? Karena dia adalah sendi, jadi adanya momen. Momen yang BA. Ini A, ini B. Terus kita balik ke sebelah sini, maka jadi teta AB, Q, terus ditambah teta AB MA ditambah teta AB MAB. Nah, mungkin kita sneak peek sama rumus di atas dulu. Yang ini. Nah, ini kan QL pangkat 3 per 24 EI. Tapi ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Karena kita pakai sebelah kiri aja, maka kita pakai teta IJ. Nah, teta IJ itu adalah besarnya mungkin tadi QL pangkat 3 per 24 EI. Per 24 EI. Q-nya berapa? Q-nya 3. Minus ya. Jangan lupa minus. Minus 3 dikali panjangnya adalah 6 ya. 6 pangkat 3 per 24 EI. Nah, terus ditambah sama ininya, apa namanya, momen, mungkin supaya enak, saya rumus dulu yang di momen. Momen, nah ini. Ini momen di kanan ya, tapi bedanya cuma plus minus aja sih kanan sama kiri.
Pas di sebelah kiri. Nah, untuk ini kita bisa tulisin yang MA ya. Yang MA kan berarti arah putarannya ke situ. Berarti kalau putarannya ke situ, eh, ya mana ya? Ini sebenarnya udah ditulis tapi udahlah. Kalau nggak salah ada deh. Ini ya, kebalikannya. Per 3. Oke, berarti yang IJ jadi positif. Ini kan IJ negatif ya, tapi jadinya positif. Itu arahnya berbalikan, jadi arahnya doang. Besar plus minusnya dong berbalikan. Maka jadi eh siapa? MIL per 3 EI. eh, MIL per 3 EI. Maka jadi MI-nya adalah MA dikalikan 6 per 3 EI. Masuk ke sebelah sini. Terus ditambah uh, kalau di sebelah kanan itu jadi JI ya. Kita kata JI berarti jadi uh, oh sorry IJ sorry. Karena kita pengen tahu di sebelah sini, bukan di sebelah sini. Jadi pakainya IJ ya semuanya. MJ dikali L per 6 EI. Ini minus. Iya, benar. Maka ini jadi sorry itu. Oke, nah sekarang kita wrap up semuanya. Jadi kalau gue hitung berarti ini kan 8 sorry. Ini berarti 8 kan. Apa ya? 36 ya sekitar 27 ya. Kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Coba. Ya. Coba kali hitung ya. Gue dapat 27 ditambah 2 MA. Nah, ini kan kalau dicoret 2 ya. 2 MA. Nah, bagi yang mau bertanya, ini misalkan EI-nya kemana? Nah, coba kita tulis EI-nya dulu ya. EI minus M. Ini MBA deh. Karena akibat momennya dari BA. MBA dikali MBA aja. Kemudian 0. Ini par EI. Nah, karena 0, ini EI-nya bisa coret. Maka jadinya minus 27 ditambah 2 MA minus MBA. Nah, dari sini kita bisa dapat 2 MA minus MBA sama dengan 27. Nah, karena kita udah dapat nih persamaannya. Sorry. Persamaannya. Nah, di atas kita dikasih tahu MBA tuh besarnya berapa. Coba kita tarik ke atas lagi. Di atas itu diketahui MBA minus 6. Berarti dengan not terus berarti jadi 2 MA sama dengan 27 minus 6 ya. Berarti 2 MA sama dengan 21. MA sama dengan 21 per 2. Atau 10,5 KNM ya dimana arahnya kayak gini. Nah, ini dapat nih rasi pertakannya. Nah, selanjutnya kita pengen nyari nih apa namanya VA VB-nya berapa. Nah, cara nyari VA VB-nya kita bisa cari pakai itu apa namanya superposisi. Jadi kan tadi kalian udah itu apa namanya gambarin kan satu persatu dari cepitnya berapa, sendinya berapa. Saya mau gambar kayak gini.
Oke, dari ulang aja mungkin gambarnya. Berarti kan kayak gini gambarnya. Nah, terus berarti nanti ada momen MA atau MAB lah ya. Ini ada momen MBA, ini ada momen MBC. Kita udah dapat semuanya kan ya. Untuk yang MA ini besarnya kan 6 tadi ya. 6. Ya, 10,5 nih, sorry. 10,5. Terus yang MBA ini adalah -6 dan ini adalah 6. Kita tahu bahwa jarak dari sini ke sini adalah 6 meter. Sisi 2. Nah, terus kita coba pisah strukturnya jadi 2. Ini 2. Jadi ada yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri atau AB, yang sebelah kanan ini yang BC. Nah, kenapa dibagi 2? Karena kita pengen tahu perletakan di B ya, sama di A itu berapa. Berarti nanti di sini ada titik B, dan di sebelah kiri ada A. Nah, cara nyarinya gimana? Ini kan Q-nya sama dengan 3 kN ya. Nah, yang sebelah kanan tuh, di sini ada momen juga nih. Momen, sorry. Biar enak gue kasih warna biru aja. Nah, kita namanya sendiri superposisi. Kita superposisiin semua eksternal yang ada, yaitu salah satunya dari Q itu kan 3 ya, ini 6 meter. Berarti kalau dari definisi sigma momen sama dengan 0, misalnya ini adalah 6 meter, berarti Q ya, misalkan Q. Berarti ini kan berarti ada 2 peletakan nih Q ini. Ini ada VA sama VB. Nah, kalau di kanan cuma VB. Nah, untuk yang sebelah kiri AB, berarti kan jadi VA, misalkan, sorry, bukan VA. Misalkan gue pengen bikin sigma MA sama dengan 0, VB dikalikan 6, dibagi, enaknya gimana ya? Bukan VA, ini VA perletakan tapi nggak ada hubungannya. Berarti misalkan Q ya, kita cari yang Q, berarti kan jadinya VA itu sama dengan Q-nya dikali 3 dikali L, sorry, 3 Q dikali L per 2. Nah, dari tadi aku kan definisinya gini susah banget. Nah, sama VB itu juga QL per 2, arahnya ke atas. Jadi karena udah nemu nih Q-nya berapa? 3. 3 dikali 6 dibagi 2, 9. Terus yang sebelah ini juga 9, arahnya ke atas. N ke atas. Nah, terus udah dapat nih, berarti jadi 9 ini arah ke atas, 9 ini arah ke atas. Terus kita cari pakai momen MA. Ini sebelah sini ada momen juga MBA. Ini ada momen juga MBC.
Terus untuk yang ini kita bisa dapetin misalkan kita bikin di sigma MB itu sebenarnya 0. Berarti jadi MA dibagi L. Ya. Jadi gimana ya? Dari definisinya sendiri kan ini ya, apa namanya? Momen itu kalau kita pengen nyari unknown-nya momen dibagi L. Jadi 10,5 dibagi 6. Yang sebelah kanan itu kebalikannya, minus 10,5 dibagi 6. Nah, mungkin gue sedikit jelasin dikit biar nggak bingung nih. Misalkan di sini ada di sebelah sini. Misalkan ada 2 gitu. Ini IA ya. Sebenarnya nggak kayak gini sih, sebentar. Ya, misalnya kayak gini. Nah, maka untuk nyari misalkan VA ya. Nah, VA itu MA per L. Ini, aduh. Nah, gini. Nanti kebalikannya sih ya. Jadi, maksudnya tuh di sebelah sini ada momen kayak gini. Nanti di sebelah kanannya juga ada momen sebenarnya momen semu gitu. Nah, besarnya gimana ya? Besarnya ya gini. Kan kalau yang sebelah kiri VA-nya itu kan bentar. VA-nya itu kan muternya arah sini ya. Tapi kalau yang VB itu murah arah sini. Yang dimana nanti akan searah sama MA. Tapi VA akan berlawan sama MA, maka nanti di sini positif, yang sebelah sini dan negatif. Itu. Terus lanjut ke apa namanya? MBA. Kalau di MBA ini sama. Karena VB berlawanan, maka jadi 6 dibagi 6. Karena sebelah kiri searah, jadi minus 6 per 6. Ini arahnya ke atas, ya ini arahnya ke bawah. Ya ini arahnya ke bawah, ya ini arahnya ke atas. Sesuai plus minusnya aja. Nah, kita lihat yang sebelah kanan, tadi sebelah kiri nih ya, sebelah kanan, itu VB dikali 2. VB-nya itu kan 3 ya. VB kali 2. Q dikali 2. Kenapa nggak ada dibagi 2-nya? Karena dia cuma satu doang VB-nya. Kalau di sebelah kanannya ada gitu, misalkan gue nambahin jepit di sini. Misalkan sini jadi VC. Nanti jadi bagi 2. Tapi kalau misalkan sebelah kirinya nggak ada, sebelah kanannya nggak ada, berarti VB sama dengan Q dikali L. Ya intinya kayak point load biasa aja lah. Ini kan kita mau jadi point load, nanti VB itu kan sama dengan point load dari sebelah sini. Q-nya berapa? 3. L berapa? 9, 6. 2. Berarti jadi 6 km. Hanya ke atas. Nah, saatnya kita jumlahin. VA itu sama dengan 9 ditambah 10,5 bagi 6 tadi. 9 minus 1 ditambah 10,5 bagi 6. Nanti VB akan sama dengan 1 minus 10,5 per 6 ditambah 9. Ditambah 6. Jadi masuk ke sini. Udah, ini udah hasil lah. Itu buat yang nomor ini ya, buat yang nomor 1. Ya, hasil akhirnya. Case 2 itu adalah mulai masuk ke portal sebenarnya. Tapi gue mau ngejelasin dari Buje saja. Jadi gue meneruskan ya. Tadi kan masih satu persatu gitu. Karena masih awal-awal banget. Sebentar, gue minum sebentar ya.
Oke, kita lanjut. Jadi untuk yang case 2, mungkin gue menjelaskan sampai sini aja sesuai sama Bujes. Jadi misalnya ada struktur seperti ini. Nah, di sini ketebalannya berbeda. Ada EI, ada 2 EI. Nah, untuk yang ini sebelah kiri, itu akan ada momen di BA, tapi dia nggak akan ada momen di A. Karena tadi gitu, nggak ada uh, apa namanya, istilahnya perlawanannya gitu. Sebenarnya di roll juga nggak akan ada sih momennya. Si momen juga kayaknya nggak ada sih. Ini makanya gue tadi agak bingung, agak bingung ya, agak concernnya ke situ karena seingat gue tuh roll nggak ada. Berarti uh, yang di roll ini gue keluarin ya. Berarti ada sendi, sendi itu jadi buat sigma momen sama dengan 0. Terus kita bisa definisiin MBA, MBC, sebentar gue cross check dulu lagi. Oke, nggak ada benar. Berarti roll emang nggak ada. Terus yang di MBA sama MBC ini sama dengan 0, sigma MB. Nah, jadi ukur variabelnya ada MBA sama MBC gitu. Jadi dua persamaan. Nah, rendutannya atau garis elastiknya seperti ini. Dia ngeledut ke atas akibat ada tekanan di sebelah kanan. Terus di bentang BA, di bentang BC, nanti di mana kita bisa jumlahin antara pengaruh dari Ki sama pengaruh dari MBC untuk yang di bentang apa namanya AB ini maksudnya bentang BC, sorry BC. Nah untuk yang di bentang BA itu cuma ada pengaruh dari BA sama MBA, tapi kalau BC itu ada Ki sama MBC. Ini MBC ya, ini MBA, ini Ki sebelah sini. Jadi sesuai sama asumsinya, Ki itu kalau misalkan untuk arahnya ke sini, kita tahu kalau dia tuh hasilnya minus karena di asumsi awal kan dia kayak gini nih. Di asumsi awal seperti ini, dia positif. Nah, terus untuk yang BA itu negatif. Tapi karena dia pindah ruas jadi positif. Sorry. MBA ya. MBA itu akibat pengaruhnya sebenarnya ini gini sih. Antara arah MBA sama MBC itu arahnya bebas, mau kemana aja. Jadi semua ini kembali lagi ke asumsi. Jadi untuk Bujis di sini asumsinya dia arahnya searah. Setahu gue sama Bujis tuh arahnya enakan searah, tapi kalau berlawanan boleh-boleh aja sih. Hasilnya sama-sama aja. Nah, untuk yang MBA sama MBC ini, MBA-nya itu arahnya ke counterclockwise. Jadi nanti hasilnya positif karena dia arah lanjutannya atau putaran sudutnya sebelah sini. Nah, maka nanti sesuai sama rumus yang udah aku jelasin sebelumnya ya, coba dibuka-buka lagi di video sebelumnya. Jadi hasilnya seperti ini, di mana 5 itu merupakan sebuah L dan MA dikali L per 3I. Terus yang sebelah kirinya jadi minus 3 itu adalah Q dikali L pangkat 3 per 24, nah 2 EI karena dia 2 ketebalannya. Nah, terus ada MBC dikali 4 per 3 dikali 2 EI. Nah, jadi 6. Nanti masukin bla 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 bla, nanti kalian bakal dapat nilai MBA itu sama dengan berapa MBC. Nah, ya kurang sih kayak gitu ya. Nanti coba diterusin lagi buat dapetin hasil akhirnya. Itu baru dapetin persamaannya sih ya. Ya. Kita lanjut ya. Buat yang case 3. Buat yang case 3 itu, nah ini udah mulai ngelibatin software. Yaitu Excel ya. Bakal ngejelasin dari portal. Dari sini aja sih ya. Gue kayaknya kalau buka Microsoft Word, Microsoft Whiteboard takut kelamaan. Kita coba cara-cara dari sini. Ini soalnya. Sebenarnya ini awalnya kopong sih, nggak ada MAB, MBA, MBC, MBD, nggak ada. Nah, coba kita tinjau satu persatu. Di jepit tuh ada apa? Oh, ada MAB gitu. Misalkan gue asumsi seperti ini, terus nanti MBA-nya tuh ngikut gitu, arahnya searah sama MAB. Nah, terus yang MBC berlawanan dari MBA. Itu sesuai asumsi aja sih. Nah, mungkin asal muasalnya kayak gini ya.
Enggak sih, enggak. Nah, enggak masuk, enggak masuk. Oke, lanjut. MBC arahnya berlawanan. Nah, di sini ada gaya. Nah, terus ada MBD juga nih. MBD itu tapi di sini ada jepitnya. Nah, kalau dijepit itu dia nggak ada momennya gitu. Jadi akibatnya di situ kagak ada gitu. Mungkin beda sama yang tadi. Uh, Kalau yang tadi itu ada momennya. Jadi maksudnya uh, ingat ini aja, sigma M sama dengan 0. Kalau dijepit, jepit sendi. Nah, terus untuk yang di sini mungkin beberapa orang di anak KKI dan anak reguler gue ajarin tentang keseimbangan dari portal. Jadi kalian bisa ngecek portalnya itu seimbang atau tidak ketika sigma momennya itu sama dengan 0. Bentar ya guys, bentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi ketika kita bisa cek sigma momen di sini sama dengan 0. Nah, maka nanti di sini ada nih sigma MB sama dengan 0 karena kita pengen tahu dia seimbang apa kagak. Nanti itu ada istilahnya di sesuai atau tidak sesuai gitu. Sebenarnya tapi nggak ada hubungannya sih, tapi gue pengen ngejelasin disesuai sama disesuai lebih lanjut ya. Tapi gue ngasih pengantar kalau misalkan portal tuh harus sigma momen sama dengan 0 karena supaya portalnya setimbang ketika kalau misalkan bergerak gitu ya. Nanti jadi fraktur atau rubuh lah intinya. Uh, Ini baca soalnya ya, jadi set 3, 2, dan 5. Nah, ini lanjutan seperti ini, akibat dari tekanan gaya yang ada di sebelah kanan, itu nanti jadi turunannya, yang tengah ini jadi naik, yang bawah ini jadi turun, ini jadi ke sebelah kiri. Theta BA, theta BD, sama theta BC. Nah, untuk yang sebelah kanannya itu ada MBC. Nah, kenapa theta BA, theta BC, sama theta BD? Nah, karena di theta BA, di BA itu ada momen. Nah, di BD juga ada momen, di BC juga ada momen. Nah, akibatnya kalau ada momen, ada putaran sudut. Maka jadi theta BA, theta BD, sama theta BC. Nah, ingat intinya, gue lupa sih ya, metode unit load. Gue lupa sih di Maxwell itu apa ya. Ada metode grafis. Pak, gue punya. Saya manfaatin teta ini. Gue lupa namanya apa. Tapi intinya dimanfaatin theta, di mana nanti momen bisa menimbulkan theta. Ya, putaran sudut lah ya. Nah, momen itu misalkan MBC, nah MBC itu misalkan 10 dan 2 gitu. 10 dan 2 itu 10 itu adalah gaya dan 2 itu adalah jarak. Jadi di MBC kita bisa langsung hitung nih. Di MBC kita bisa langsung hitung. Nanti ini kan ini ya besarnya 10. Di sini 2 ya, 2M. Nanti 10 dikali 2 nanti dapat MBC-nya itu 20 kNm. Nah, arahnya itu menyesuaikan ya. Maksudnya karena dia arahnya ke sini dan maka nanti hasilnya ke sini. Nah, selanjutnya kita hitung dari MB. Sigma MB itu sama dengan 0. Nah, dia counterclockwise positif. Nah, MBA itu ada di sebelah kiri gitu kan. Dan yang MBC ada di sebelah kanan, yang di MBD itu di bawah. Nah, kita lihat dulu MBA itu positif, MBC juga positif, MBD juga positif. Itu counterclockwise semua. Sorry. Ini berarti bukan berlawanan ya, ini searah ya, sorry. Gue tidur. Maka nanti masukin MBA plus 20 plus MBD sama dengan 0. Nanti MBA plus MBD sama dengan minus 20. Ini persamaan 1. Nah, untuk yang kedua, berarti theta AB sama dengan 0. Nah, theta AB sama MAB. Nah, theta AB itu di sebelah kanan sini. Nih. Sorry. Theta AB itu sebelah kiri. Nah, maka nanti dia ada pengaruh apa aja? Nah, ada pengaruh MAB
sama MBA. Ini kan MAB-nya arahnya ke sebelah sini ya. Nanti MBA-nya ke sebelah sini. Ada MAB, nah makanya kita sebutnya MIJ sama MJI, itu ada pengaruh kedua itu. Nah, untuk yang MAB plus MBA, itu kita tahu kalau rumusnya M dikali L per 3EI untuk yang di MIJ. Nah, untuk yang MJI, ingat aja sih kalau MIJ itu 3, tapi kalau MJI itu 6. Nah, nanti kita tinggal masukin deh 5 sama 6 sama 3, nanti sama dengan 0. Nanti dapat persamaan 2 MAB sama minus MBA sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya yang ketiga itu adalah membuat theta BA sama dengan theta BD. Sebenarnya bebas sih kita mau pilih yang mana aja ya, theta BA atau theta BD itu sama aja. Atau mau theta BA sama dengan theta BC itu sama, atau theta BD sama theta BC itu sama aja. Di sini kita ambil theta BA sama dengan theta BD. Nah, untuk theta BA, MBA plus theta BA plus MAB sama dengan theta BD plus MBD. Nah, ini dapatnya dari mana? Nah, coba kita tinjau dari theta BA. Theta BA itu ada MIJ-nya. MIJ-nya itu adalah MBA. Nah, MJI-nya itu adalah MAB. Nah, sementara untuk theta BD itu ada cuma theta MJIJ. Jadi MBD. Nah, maka nanti jadi masuknya di sini satu pengaruh, kalau di sini adalah 2 pengaruh dari MBA sama MAB. Terus yang kita pecah lagi, ingat ya, kalau yang MIJ itu pasti 3, tapi kalau yang MJ itu adalah 6. Nah, nanti tinggal masukin, nanti dapat deh 10 MBA minus 5 MAB dan 6 minus 6 MBD. Nah, itu minus positifnya, coba lihat dari sebelumnya. Kalau misalkan positif, itu MBA, nah karena dia kita memenuhi asumsi kayak gini. Positif. Jadi yang BA ini positif ya, nah yang MAB itu negatif gitu. Nah untuk yang MBD juga sama, kita ngelihatnya dari yang POV ya, POV dari dalam strukturnya. Kalau mau ngeliat dari yang sebelah luar juga bisa, tapi sama aja kan hasilnya gitu. Nanti dapat hasilnya 10 MAB, MBA minus 5 MAB minus 6 MBD sama dengan 0. Kita buat jadi matriks, dan ingat ya, unstruct itu adalah alin. Jadi kalau alinnya masih lupa-lupa, refresh lagi. Jadi kita bukan tabulasi persamaan, yaitu jadinya kita bikin tabulasi persamaan yang ini kan jadi MBA plus MBD sama dengan minus 20. Nah, ingat di sini tuh sebenarnya ada MAB tambah, cuman ininya 0. Makanya masukin 0. Nah, untuk yang MBA itu 1. Nah, MBD juga 1. Nah, MAB-nya kalau kita tahu lah ya, kalau misalkan kali itu kan baris kali kolom. Jadi 0 ini dikali sama MAB, 1 dikali MBA, sama 1 dikali MBD. Ini dimana nanti hasilnya sama dengan minus 20. Jadi kayak gitu ya. Coba kita yang nomor 2, itu 2 minus 1 sama 0. Nah, 2-nya itu MAB, minus 1-nya MBA, dan 0-nya adalah MBD. Hasilnya 0. Yang ini ya. Nah, yang ketiga itu minus 5, karena MAB-nya minus 5 dan 10-nya adalah MBA dan minus 6-nya adalah MBD. Jadi ini kalian tulis vertikal dulu, koefisiennya nanti kita kaliin gitu, seolah-olah isinya vertikal. Jadi nanti minus 5 dikali MAB kan jadi minus 5 MAB. 10 dikali MBA, 10 MBA, dan minus 6 MBD. Nanti hasilnya sama dengan 6. 6 sih. Nah, definisi inverse. Jadi ketika A itu adalah koefisien yang di sini ini angka-angkanya, X itu adalah konstan, bukan konstan ya, variabel, sama dengan C. Nanti X sama dengan A inverse dikali C. Nanti dapat deh MAB, MBA sama MBD itu besarnya minus 4, minus 8,9, dan minus 11,1. Nah, terusannya kita bisa cari pakai rumus superposisi. Nah, kalau superposisi kita dapatkan MA-nya itu 4,4, MBA-nya 8,9, minus 8,9.
dan MBD-nya minus 11,1 dan MBC-nya itu 20. Nah, kita bisa cari nih pakai superposisi. Mungkin ini baru ke apa namanya, whiteboard karena udah mulai ribet. Nah, untuk yang ini, nggak mau di zoom ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, untuk yang MA, kita cari aja pakai rumus yang tadi MA per L. Kita pecah ya coba. Strukturnya. Biasanya sih kalau di struktur disuruh bikin strukturnya dulu. Mungkin strukturnya langsung dari situ aja deh. Ini misalkan udah bikin struktur yang sebelah sini ya, jadi kita langsung bisa pecah. Nah, yang di sebelah kiri kan ada ini ya, ada apa namanya jepitnya. Terus di sini ada MA, terus di sebelah kanannya ada MBA. Nah, sebentar. Sorry guys, lagi pilek, sorry. Di sini ada M, BC, dan di sebelah sini ada M, BD. Nah, terus kita pecah deh, MA itu kan 4,4 ya. Nah, berarti jadi MA per L, di sebelah sini ada ke bawah, ini adalah 4,4 per 6, cobain aja kalau nggak percaya, di bawah minus. Terus karena kalau misalkan ke sini jadi berlawanan sama MA, jadi 4,4 per 6. Terus maka jadi untuk yang MBA itu kan 8,9 ya. 8,9 per 6, ini positif arah ke atas, ini 8,9 per 6. Ini arahnya ke bawah. Terbalik, sorry. Yang MBA, karena yang di, ini namanya titik B ya, sorry. Titik B, nah ini titik B, sorry, ini. Lagi hilap nih guys, jaga kesehatan. Yang gue ulang ya, jadi sebenarnya kalau di portal tuh ada struktur dan bawah. Nah, bedanya apa struktur atas dan struktur bawah? Struktur atas tuh yang lagi kita selesai sekarang nih. Struktur atas nih semuanya. Nah, struktur bawah tuh yang ini, yang beda sendiri di bawah. Nah, biasanya tuh dikelompokin dulu gitu. Yang struktur atas apa, yang terus bawah apa. Nih, misalkan yang nanti kita bulatin. Jadi dari struktur atas tuh nanti diterusin ke struktur bawah. Nah, lanjut ya, ini 8,9 per 6, ini 8,9 per 6. Ingat aja MA per L. Nah, maka jadinya 8,9 itu karena sebelah kiri MBA-nya itu adalah ke sini, maka dia jadi minus. Dia minus. Dia jadi positif. Ya, benar nggak ya? Iya, benar. Ada ke bawah, ini ke atas. Nah, untuk yang MBC, dia cuma satu sebelah sini. Maka jadi karena dia arah situ 20 dikali 2. Ini arahnya ke atas.
Ya, aku 20 ya, sorry. MA per L. MA per L. MA per L. 20 merahnya ke atas. Nah, terus udah semua. Nah, ini coba perhatiin yang warna oranye. Bias warnanya. Mau ganti. Kita jadi klasifikasiin ini semua. Nah, terus selanjutnya kita bisa masukin nih ke sebelah sini. Jadi sebenarnya sistem begini sih, kita selesaiin STR atas. Ini apa terus selesaiin STR atas, selesaiin STR bawah. Nah, terus kalau dari selesai, misalkan ini semua direpresentasikan, maksudnya STR bawah, STR atas apa? Nah, ini kan di sebelah kanan sebelah sini nih sama sebelah sini dia akan diteruskan ke bawah. Jadi nanti dapat tuh berapa? 4,4 per 6 ditambah 8,9 per 6 ditambah 20 per 2. Nah, nanti ini jadinya arahnya ke bawah karena dia diteruskan. Nah, nanti waktu di STR bawah itu ada gaya vertikal. Nah, di sini ada momen juga. Nah, kalau gue lanjutin, di sini kan tadi sendi ya. Sendi itu ada yang terhadap horizontal. Bentar. Ada yang terhadap horizontal dan ada yang terhadap vertikal. Ini kita sebutnya H apa tadi di bawah ya? HD. Ini VD. Nah, HD itu didapat dari momen ini, momen di atas ini. Jadi yang atas ini kan 11,1 ya. Coba kita balik lagi sebelumnya. Nih, 11,1. Maka nanti hasilnya jadi 11,1 per L. L-nya berapa? L-nya adalah 3. Berarti ini adalah 11,1 per 3. Besarnya arahnya ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena kalau misalkan dibikin di sigma sini, sigma momen ya, ini akan berlawanan antara 11,1 sama HD-nya. Nanti jadi arahnya udah benar gitu. Nah, untuk yang VD, itu VD tadi adalah hasil dari, wah, padahal udah mau kelar nih dikit lagi. Nah, VD itu sama dengan 4,4 per 6 ditambah 8,9 per 6 ditambah 20 per 2. Nah, tadi kan arahnya ke bawah ya, yang ini. Nah, sekarang arahnya ke atas, gitu, karena udah representasinya. Nah, jadi tadi ya, VD udah dapet, HD udah dapet, tadi VA juga udah dapet, apa lagi ya, VB nggak ada, VC juga udah dapet, MA juga udah dapet. 1, 2, sebentar gue tahu salah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, lagi. Ini ada satu lagi. Jadi kan tadi kan udah dapet ya HD. Nah, HD yang ini tuh kita naikin ke atas. Jadi setelah dapat nih HD-nya berapa gitu, 11,1 per 3. Nah, kita naikin ke atas jadi HD aksen. Nah, waktu dinaikin ke atas itu seolah-olah apa ya, kayak set naik terus ke kiri. Nah, maka jadi nanti HA-nya itu sama dengan HD. Gitu. Jadi gini sih simpelnya ya untuk yang HD ini. Jadi kan waktu pas kalau dapat nih HD gitu kan, perletakannya itu kan saya reaksinya itu kan di atas ada lagi kan, yang ini nih. Simpelnya sih sebenarnya waktu pas naik ke atas lagi arahnya berlawanan lagi jadi 11,1 sebenarnya. Tapi karena kita carinya reaksi di sebelah sini, karena ini arahnya kanan, jadi kiri lagi
11,1/3. Koma per 3 ya. Jadi sebenarnya kalau pengen cepet ya, waktu pas sudah dapat proyeksinya dari sebelah sini, ini langsung aja. Berarti, oh ternyata di sini ke sebelah kiri itu adalah 11,1/3 nih, per 3 ya. HA itu sama dengan HD, atau kalau kita bikin di sini H itu HA sama dengan minus HD sama dengan 0. HA sama dengan HD. Jadi nanti HD dan HA dapat ya. Oke, so far mungkin seperti itu. VC mungkin nggak ada, sorry ini salah. So far seperti itu. Kalau misalkan ada yang bingung atau ditanyakan, silahkan boleh kontak ke gua, PC, atau misalkan mau lewat responsif juga boleh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Selamat belajar.